Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Paradigma Baru. Kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan tamu kita, Bang Yunadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yunadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sigit. Kaifahal? Alhamdulillah baik, Bang Yunadi. Sehat ya? Alhamdulillah. Gini Bang Yunadi, Ya. kali ini kita ingin berbincang-bincang tentang pendiri atau muasis daripada gerakan Islam Jamaah ini, yaitu Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaidah. Nah, sepengetahuan Bang Yunadi ini, kira-kira seperti apa sih sosok dari Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaidah ini? Oh ya, Pak Nur Hasan Al Ubaidah Lubis. Gitu. Jadi gini pemirsa, Islam Jamaah ini punya founding father atau pendiri seperti halnya NU punya siapa? Hasyim Asy'ari, Muhammadiyah punya Ahmad Dahlan. Nah, Islam Jamaah ini juga punya founding father juga, namanya Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaidah Lubis, gitu ya. Sebenarnya beliau itu kelahiran ke 1908, wafatnya 1982. Jadi ketika beliau wafat, ketika beliau berdakwah, ketika beliau merintis jamaah ini, memang saya tidak terlibat secara fisik. Jadi saya dengar berupa legenda. Karena saya hidup di lingkungan Islam Jamaah, ngaji di situ, dari kecil di situ, mondok juga di situ. Saya mondok udah berapa pondok di Islam Jamaah, bermacam-macam pondok pesantren saya ikut. Jadi saya mengikuti folklore atau obrolan warung kopinya. Gitu. Obrolan warung. Ngomong sebelum dilanjutkan, kira-kira Bang Yunadi ini pernah mondok di mana saja, Bang? Saya pernah mondok di yang terdekat dengan rumah saya, pondok pesantren Minhajul Rosidin di daerah Pondok Gede. Terus kedua yang pondok-pondok mini di Jakarta Selatan, di Pasar Minggu, terus di Pondok Pesantren Kerawang, di Pondok Pesantren Hadis Besar Purworejo, di Pondok Pesantren Hadis Besar di Jogja itu saya lupa tuh namanya. Mulyo Abadi Mulungan. Di situ. Nah, di situ kan saya di situ bergaul dengan mereka, di mana di dalam percakapan warung kopi kami itu betapa sosok Nur Hasan Al Ubaidah itu difigurkan sosok yang sangat alim luar biasa. Beliau katanya sampai hafal 49 hadis, sanat-sanatnya, matannya. Tapi kalau 49 hadis. 49 hadis itu 49 hadis atau 49 kitab hadis sebenarnya, Bang Yunadi? Kalau yang saya dengar dari para penceramah, guru-guru itu kitab. Kalau 49 hadis belaka itu bukan sesuatu yang amazing. Karena anak-anak SDIT, anak saya SDIT juga menghafalkan arba'in. 40 hadis. Itu anak-anak SDIT mah biasa banget. Tapi ini 49 kitab. Walaupun kita nggak tahu kitab itu apa aja, yang mahfum di kalangan kita adalah 6 kitab besar. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, satu lagi apa ya? Nasai. Itu yang mahfum di kalangan kita. Yang ada pun sisanya 43 hadis itu nggak tahu tuh apa. Pokoknya dimitoskan demikian. Di PHP ya kalau gitu ya. Iya.
kita sampai sekarang kalau masih gitu challenge ulama-ulama Islam Jamaah, sok sebutkan kamu 49 hadis itu apa aja, nggak ada yang bisa jawab. Karena memang sebagian besar di Islam Jamaah ini informasi itu bersifat mitos, legenda, yang dibicarakan mulut ke mulut, yang bisa dikatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara arsip, secara dokumen, secara metodologi sejarah. Jadi semua memang berlaku ya dari obrolan-obrolan, jadi sifatnya memang legenda. Begitu juga Bapak Haji Nur Hasan itu legenda, selain ilmunya sundul langit lah, sehingga kita melihat Pak Nur Hasan itu begitu sosok yang wah sakti, hebat, seperti itu. Beliau juga digambarkan punya kesaktian-kesaktian mistis, seperti misalkan ada buah kelapa jatuh dari pohon kelapa, Pak Nur Hasan berdoa, buah kelapa itu bisa kembali lagi ke batangnya itu. Itu kita sangat percaya. Waktu itu sebelum adanya keterbukaan informasi, sebelum adanya kedewasaan berpikir, itu kita sangat percaya. Itu sosoknya adalah sangat sentral dalam kehidupan kami, karena kami merasa sebab karena beliaulah kita dapat hidayah. Itu digembar-gemborkan dalam percakapan-percakapan di lingkungan kita, seperti tanpa beliau ada di Indonesia, tanpa beliau pulang dari Mekah ke Indonesia, kita ini ada di alam kegelapan. Lawannya hidayah lah, kegelapan. Kita di alam kekafiran. Jadi begitu besarnya kultus Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaidah ini. Begitu kira-kira yang saya dengar. Ini menarik nih, sangat menarik ya, karena mungkin zaman itu memang masih orang banyak percaya kepada hal yang seperti itu. Tapi mungkin kita mundur sedikit ke belakang, kira-kira sebenarnya latar belakang pendidikan agama Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaidah ini sebenarnya bagaimana, Bang Junadi? Saya akan jawab sejauh literatur yang saya baca ya Mas ya, dan dari info-info guru-guru pesantren saya. Jadi kalau di kitab mereka punya kitab namanya Kitab Cai, Cinta Alam Indonesia. Terkadang di dalam kitab itu juga diceritakan sejarah Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaidah. Jadi waktu kecilnya diceritakan beliau itu ya jago silat, jago bela diri. Pada mungkin tahun 1920 diceritakan Bapak Haji Nur Hasan, sorry saya terlalu cepat. Sebelumnya Pak Nur Hasan itu memang pernah mondok-mondok di pesantren-pesantren tradisional yang memang sudah lazim di daerah Jawa Timur. Beliau juga pernah mondok juga di Madura. Oleh ada suatu kiai namanya Al Ubaidah, mungkin nama Al Ubaidah itulah yang sekarang dilekatkan dengan nama Nur Hasan Al Ubaidah. Nama gurunya waktu di Madura begitu ya? Madura begitu. Ya tahun-tahun itu mungkin tahun-tahun 19 sebelum 1920 itu ya memang itu ya mungkin waktu itu di tanah Jawa memang sudah banyak pesantren tradisional yang ya mungkin dipelopori oleh NU dan Muhammadiyah begitu ya. Beliau ya seorang tolib yang lazim lah biasa gitu. Sampai suatu saat beliau mendapatkan kesempatan untuk pergi ke tanah suci Mekah. Itu mungkin tahun 1930 Mas. Tahun 1930. Nah, beliau itu juga diceritakan dalam kitab sejarahnya Islam Jamaah, berguru kepada Syekh Umar Hamdan gitu kan, itu nama besar dulu di Masjidil Haram.
Berarti sebenarnya ini ya, artinya guru-gurunya sebenarnya guru-guru yang muktabar, orang yang terkenal termasyhur gitu ya, Iya, ilmuannya iya, gitu ya. Beliau iya. itu ketika belajar di Mekah mungkin ya. Itu kira-kira mungkin tahun-tahun berapa itu dia mulai belajar menuntut ilmu ke Mekah itu? Tahun 1930. 1930. Karena ya dalam sejarah-sejarah di literatur mereka, Pak Nur Hasan itu bertolabul ilmunya ke Mekah itu selama 10 tahun. Tahun 1941 Pak Nur Hasan pulang ke Indonesia karena terjadi Perang Dunia Kedua, pecah kan di daerah Mesir itu kan udah Jenderal Rommel tuh perang di Mesir, mungkin sebentar lagi masuk Saudi gitu kan, mungkin takut atau apa, akhirnya seluruh warga negara Indonesia diharuskan pulang termasuk Pak Nur Hasan gitu. Jadi track record keilmuannya itu pesantren tradisional biasa. Lalu ada tonggak tahun 1930 ke Tanah Suci Mekah, berguru ke sebuah ma'had atau pesantren yang namanya Darul Hadis. Di bawah ya, di bawah apa ya, bimbingan saya Umar Hamdan. Kalau saya Umar Hamdan itu punya nama besar ya, sampai di dunia Islam waktu itu, di dunia Masjidil Haram waktu itu. Sama mungkin sekarang dengan Masai Kibar di Saudi Arabia yang sekarang yang muktabar itu Syekh Fauzan begitu, Syekh Al Albani mungkin ya begitu, yang nama itu nama besar. Jadi sebenarnya bukan suatu rahasia, maksudnya itu bisa di track gitu ke sana, ke Darul Haram, apa betul Pak Nur Hasan itu mencari ilmu di sana gitu. Walaupun di kelanjutannya itu akhirnya banyak orang yang menginvestigasi klaim-klaim atau cerita-cerita kultus dari Pak Nur Hasan. Misalkan Pak Nur Hasan mencari ilmu 10 tahun di sana. Kita bisa cek langsung ke Darul Hadis di sana. Apa betul Syekh Umar Hamdan punya murid bernama Nur Hasan Al-Ubaidah? Ternyata kalau kita cek nama Pak Nur Hasan itu tidak ada. Kan kita harus memecahkan masalah ini secara scientific method, bisa dibuktikan. Kita nggak mau lagi dengan kultus-kultus bawang merah bawang putih, dongeng-dongeng seperti itu. Semuanya harus diverifikasi secara saintifik. Ada catatan-catatannya, ada data-datanya. Kalau kita menggunakan pendekatan itu, maka klaim-klaim Pak Nur Hasan menjadi nihil. Sebab apa? Kita nggak menemukan jejak sejarah itu di Darul Hadis, di Masai-Masai lainnya kita nggak menemukan nama Pak Nur Hasan. Bisa jadi Pak Nur Hasan memang pergi ke sana, cuma menjadi tolib yang sifatnya mustami. Kan banyak tuh Mas, saya waktu di Masjidil Haram tuh ya, di Masjidil Haram itu banyak halakoh-halakoh. Walaupun kita bukan murid ofisial atau resmi, kita boleh duduk di situ dengerin. Tapi kita bukan murid resmi yang terdaftar. Bisa jadi kita Pak Nur Hasan mungkin seperti itu, berguru mustamin unofficial sifatnya mungkin. Jadi sehingga namanya tidak tercatat. Begitu. Nah, jadi begitu yang saya simpulkan dari track record keilmuan Pak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Ini menarik sekali ya. Kalau kemudian betul bahwa beliau itu belajar di sana katakanlah selama 10 tahun ya, kemudian banyak bergaul dengan para ulama di sana gitu ya. Kalaupun ketika pulang sekarang, ketika saat itu pulang ke Indonesia, kemudian mungkin ijazahnya itu tidak tertemukan, tidak bisa kita lihat secara fisiknya. Bagaimana dengan jejak-jejak pemikiran atau ajaran-ajaran yang kira-kira beliau pelajari pada saat beliau belajar di Mekah itu? Apakah jejak-jejak pemikiran ulama atau para masyayikh di Arab Saudi saat itu
beliau ajarkan di dalam katakanlah gerakan Islam Jamaah yang beliau rintis ini, Bang Yunadi? Baik. Jadi memang kan Pak Nur Hasan kan punya beberapa ideologi. Salah satunya menganggap keamiran itu adalah sentral atau rukun keislaman seseorang. Jadi konsep utama beliau Pak Nur Hasan adalah berbaiat. Berbaiat itu merupakan usuluddin Pak Nur Hasan. Tanpa berbaiat kepada seorang amir, maka Islamnya itu kan tidak sah seseorang. Artinya seseorang itu harus berbaiat dulu. Kita harus trace nih, Pak Nur Hasan dapat ide ini dari mana? Langkah yang paling logis adalah kita trace ke Masjidil Haram. Kita kejar murid-muridnya yang diklaim itu adalah gurunya Pak Nur Hasan. Tapi nyatanya itu yang kita terima dari berusaha menyelidiki, itu Guru Pak Nur Hasan tidak mengajarkan hal itu. Bahkan guru Pak Nur Hasan justru mendeny, mengatakan agak dajjal. Jadi itu bukan ajaran yang diajarkan di Mekah Madinah pada tahun 1940. Siapa itu yang mengatakan Pak Nur Hasan hadza dajjal itu? Itu Syekh Al-Jazairi. Syekh Al-Jazairi juga dia pada masanya kibarul ulama di sana. Itu kan itu diverifikasi oleh Bapak Bambang Irawan. Bambang Irawan itu adalah ajudan pribadinya Pak Nur Hasan. Ada satu titik ketika Pak Bambang Irawan ke Mekah, dia ingin memverifikasi ajaran guru yang begitu dijunjungnya, yaitu Pak Nur Hasan. Bertanyalah beliau kepada masyayikh yang ada di Masjidil Haram. Diceritakan semua ajaran-ajaran Pak Nur Hasan. Masyayikh ini menjawab, saya pernah dengar ajaran ini ada di Indonesia. Begitu. Ternyata kayaknya yang kamu ucapkan ke saya itulah ajaran yang saya dengar. Hadza dajjal. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi itu tidak punya kesimpulan bahwa ini adalah ajaran yang didapatkan di Masjidil Haram. Bahkan sekarang di Masjidil Haram punya Universitas Madinah bahkan punya karya tesis salah satu mahasiswanya yang bernama Ustadz Abdullah Roy ketika meraih gelar doktoral. Yang tesisnya itu adalah membantah ajaran Islam Jamaah. Gitu. Yang saya tahu ajaran imamahnya Pak Nur Hasan Al-Ubaidah ini adalah dari Bapak Wali Al-Fatah. Malah justru dari Wali Al-Fatah ya. Ketika Pak Nur Hasan dari Wali Al-Fatah mengenai konsep imamahnya. Pak Nur Hasan dari tahun 1941 kan diberitakan pulang. Kalau dari literatur yang saya baca, dari tahun 1941 sampai tahun 1950 itu Pak Nur Hasan ya guru ngaji biasa. Baru ketika tahun 1953 di Jakarta ada seorang ulama juga namanya Wali Al-Fatah. Beliau menyelenggarakan sebuah jamaah yang bernama Jamaah Muslimin atau Jamaah Hizbullah. Pak Wali Al-Fatah mendengar di Jawa Timur ada ulama yang waktu itu Pak Nur Hasan rupanya udah terkenal nih. Tahun 1953 sehingga namanya didengar oleh Pak Wali Al-Fatah. Wah, ada ulama besar di Jawa Timur sana yang bisa aku sinergikan dengan cita-citaku membangun sebuah kekhilafahan, miniatur kekhilafahan. Pak Nur Hasan kemudian bertemulah ke Jakarta dengan Pak Wali Al-Fatah. Di situ terjadi diskusi. Pak Wali Al-Fatah punya misi dan visi untuk menyelenggarakan sebuah kekhalifahan. Jadi Pak Wali Al-Fatah itu dari sisi politiknya, Pak Nur Hasan itu dari sisi agamanya lah. Jadi ini semacam dua serangkai. Pak Nur Hasan dan Pak Wali Al-Fatah. Sebelum berkenalan dengan Pak Wali Al-Fatah, Pak Nur Hasan tuh
bisa dikatakan nggak punya konsep itu, nggak punya konsep imamah wal jamaah. Iya, saya pernah datang ke seorang yang pernah ngaji di Jamaah Wali Al-Fatah, membawa buku-bukunya. Itu buku-buku jamaah muslimin itu sama plek dengan konsep-konsep Islam jamaah. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kita nggak menuduh nihil kosong belaka, tapi kita ada bukti bahwa ini ada korelasinya dengan Pak Wali Al-Fatah. Begitu. Justru jadi saya simpulkan lagi, ajaran Pak Nur Hasan mengenal takfirinya tidak didapatkan dari ajaran-ajaran gurunya yang di Mekah Madinah, tetapi itu bersinggungan dengan ajarannya Pak Wali Al-Fatah. Namun yang saya dengar lagi, Pak Wali Al-Fatah itu hanya punya konsep kekhalifahan, tapi nggak sampai juga dia punya pemikiran di luar baiat. Pak Wali Al-Fatah itu menunjuk hidung, setiap orang tuh jadi kafir. Ini namanya takfir muayyan. Takfir tunjuk hidung. Begitu. Jadi ajaran takfirnya mungkin ini orisinal Pak Nur Hasan. Kalau saya lihat, atau ini adalah kecelakaan linguistik dan kecelakaan Usuluddin. Saya punya buku dasar mereka namanya 7 Fakta Sahnya Keberhasilan Jamaah. Saya punya buku Menunda Baiat, Merugikan Diri Sendiri. Itu banyak kecelakaan interpretasi hadis. Mereka selalu menggembar-gemborkan kami Quran hadis. Kalau kamu menyalahkan kami, berarti kamu menyalahkan Quran hadis dong. Bukan begitu. Qurannya betul, hadisnya betul. Kita verifikasi lagi sanadnya sahih. Yang bermasalah adalah interpretasinya. Jadi semenjak 1960 itu memang semenjak embrionya jamaah ini dibentuk secara resmi Beat resmi itu tahun 1962. 1941 itu Beat apa ya? Beat dongeng bagi saya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Beat tahun 1962 saya punya dokumennya. Saya punya dokumen-dokumennya bahwa memang Beat ofisial resmi itu tahun 1962 di Gading Mangu, Jombang, Jawa Timur. Nah itu saya lihat literaturnya memang udah mengalami salah misinterpretasi dalam hadis-hadis itu. Yang kalau dibaca oleh para masyayikh atau asatis mungkin mereka malu. Kenapa sesuatu yang basic ini kok diinterpretasi keliru seperti ini, padahal kan beliau kan distigmakan ulama besar gitu. Nah, seharusnya nggak boleh terjadi misinterpretasi seperti ini kalau menurut saya sebetulnya. Jadi demikian Mas Sigit. Dan ditinjau dari ilmuwan Bapak Nur Hasan, walaupun saya tetap menghormati beliau, tapi ada beberapa hadis khususnya masalah jamaah wal imamah. Contoh, mereka punya dalil yang apa tuh Mas? La Islamu la islama illa bil jamaah gitu kan, wala jamaah illa bit ta'ah gitu, seperti itu dan seterusnya. Itu mereka artikan secara harfiah, tidak sah Islamnya seseorang kalau belum berjamaah. Tidak sah jamaah seseorang kalau belum berbaiat. Kemudian mereka dibalik itu hadis itu, kalau nggak baiat berarti nggak berjamaah, kalau nggak berjamaah berarti nggak Islam. Ya itu salah satulah contoh kecilnya seperti itu. Kira-kira begitu Mas Sigit. Iya, menarik ya. Jadi mungkin pada awalnya dulu ketika beliau pulang dari dari Mekah Madinah itu mungkin secara pemikiran itu masih bagus, masih benar gitu. Tapi kemudian pada saat beliau bergaul atau berinteraksi dengan Wali Al-Fatah, kemungkinan ada semacam pengaruh yang tidak baik sehingga mempengaruhi ajaran-ajaran yang kemudian disebarkan kepada
pengikut-pengikutnya, kira-kira seperti itu ya. Ya. Kalau Yang menurut saya sih begitu, saya pribadi ya. Mohon maaf kalau ada terjadi kekeliruan. dengan Pak Nur Hasan ini. Tapi kemudian kalau kita lihat di praktek beragama selama ini, kira-kira ada nggak, Bang, jejak-jejak tradisi atau jejak-jejak pemikiran, jejak-jejak praktis dari apa yang beliau pelajari sebelumnya itu dalam praktek keagamaan Islam Jamaah saat ini, di luar mungkin doktrin-doktrin, Putus-putus Pak, sorry. di luar doktrin-doktrin yang seperti Putus-putus. sorry. Gimana, masih bisa didengar? Udah dengar belum? Ya, coba diulang lagi Mas, tadi kayaknya unstable itunya. Baik. Network saya. Baik. Jadi setelah beliau pulang itu, kemudian dia mengajarkan ajaran-ajarannya yang menjadi banyak pengikutnya, itu kira-kira ada nggak dari jejak-jejak pemikiran, jejak-jejak tradisi dari yang beliau pelajari sebelumnya itu yang masih abadi sampai sekarang, masih diajarkan kepada pengikut-pengikutnya sekarang ini, ada nggak kira-kira, Bang Yunadi? Kalau secara ubudiyah begini, kalau Pak Nur Hasan itu kan datang di kala Saudi Arabia itu baru menyelesaikan revolusinya kan, dari zamannya Ottoman, terus diambil alih oleh kerajaan keluarga Saud, dengan juga bersinergi dengan Syekh Abdul Wahab. Abdul Wahab ini bisa dikatakan dia melakukan revolusi ajaran. Dia punya satu konsep yang dia pikir begini, apa yang banyak orang Islam lakukan ibadah itu masih tercampur bid'ah, syirik, khurafat. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing, karena pemikiran ini juga diserap oleh mungkin Ahmad Dahlan, mungkin oleh Al-Irsyad, seperti itu. Kita mendengarnya dengan istilah Wahabisme, gitu. Yang Wahabisme itu mungkin atau pemurnian beda. Islam gitu ya? Ya, purifikasi ya. Iya. Jadi secara ubudiyah mereka dekat dengan Muhammadiyah atau Al-Irsyad, yang berbeda dengan Islam Indonesia yang mayoritas mungkin masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Itu kan beda. Nah, kalau Islam Jamaah ini kalau kita track dari cara mereka berubudiyahnya atau ibadahnya, maka ini ada kesamaan dengan pemikiran salafisme gitu dari sisi ubudiyahnya ya. Dimana ya kesimpulan ini ada juga di dalam buku After New Paradigma LDI. Di situ juga diterangkan oleh tiga kandidat doktor di University Malaysia. Memang ada benang merahnya secara ubudiyah antara Islam Jamaah dan Wahabisme. Begitu. Ini kita, ya akhirnya kita kalau masih dibilang peninggalan-peninggalannya ada, mereka cingkrang maka itunya, pakai bajunya di atas mata kaki ikhwannya. Mereka tidak menyelenggarakan soli, kan sama dengan Muhammadiyah, sama dengan Al-Irsyad gitu kan ya, tapi berbeda dengan NU ya. Jadi saya lihat ada salafisme juga dari sisi ubudiyahnya, walaupun dari usuluddinnya ini bukan salafisme. Salafisme nggak mengajarkan bahwa Islam itu harus berbaiat. Itu nggak saya temukan dalam literatur salafisme. Tapi kalau kita bicara ubudiyah, mereka nggak ada masalah. Saya juga nggak mempermasalahkan ubudiyahnya. Gitu. Yang masyarakat permasalahkan sebenarnya akidahnya, Mas, usuluddinnya. Gitu. Oke. Jadi ada jejak-jejak gerakan pemurnian Islam itu yang sebenarnya beliau bawa dan beliau sebarkan kepada umat Islam di Indonesia ya. Yang kemudian mungkin ada
setelah pertemuan dengan tadi Wali Al-Fatah tadi, kemudian ada pergeseran atau percampuran yang membuat gerakan dakwah yang dibawa oleh Pak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah ini menjadi seperti yang sekarang ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah apa yang terjadi mendapatkan pengaruh dari katakanlah Wali Al-Fatah itu, hal yang paling mendasar yang membuat dia atau membuat gerakan Islam Jamaah ini menjadi melenceng itu di poin apa yang paling utama gitu, Bang Yunadi? Kalau sistem keamirannya, konsep jamaahnya itu sama dengan Wali Al-Fatah, tapi poin yang terpentingnya masalah tafsiri, masalah baiat itu menjadi usuluddin mereka. Baiat pada imam baru sahnya seseorang itu baru sah dengan berbaiat, walaupun orang itu sudah melaksanakan 5 rukun Islam, 6 rukun iman, tapi kalau belum baiat ya nggak sah Islam kamu, gitu. Jadi di situ perbedaan yang krusial ya. Mungkin kalau cuma imamah doang, kehalifan kan di Indonesia ada banyak Mas sebenarnya praktek baiat, gitu kan. Pemerintah sama MUI mungkin nggak terlalu, it doesn't really matter. Selama kamu nggak ngajarin di luar jamaah kamu kafir, nggak ngajarin kalau Islam itu harus baiat dulu sama imamku. Nah itu baru problem sama MUI. Kalau masalah jamaahnya sih, imamahnya mungkin MUI masih bisa tolerir lah. Gitu. Jadi masalah tafsirinya, usuluddinnya, baiat, jamaah, wal imamah di 3 ini problemnya. Baik. Kemudian ketika baiat, jamaah, imamah, taat itu menjadi pembedanya, menjadi hal yang utama, menjadi aslun fauqa usuluddin tadi. Itu kira-kira saat itu pada awal-awal Pak Nur Hasan membawa ajarannya atau menyebarkan ajaran itu, bagaimana reaksi masyarakat pada saat itu, Bang Yunadi? Kontroversi jelas, karena Pak Nur Hasan itu konfrontatif orangnya. Konfrontatif, beda dengan Islam Jamaah yang kekinian yang lebih moderat dalam bermuamalah, malah cenderung anak manis. Kalau Islam Jamaah sekarang kan layaknya ya malaikat tak bersayap lah seperti itu. Tapi kalau dulu memang konfrontatif, gerakan ini yang menyebabkan gerakan ini dibekukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dibekukan oleh penguasa-penguasa lokal seperti Pangdam Brawijaya Jawa Timur. Kira-kira kapan itu ada reaksi yang dari pemerintah yang formal seperti itu? Kira-kira kapan itu, Mas Yunadi? Gini ya, tahun 1962 kan saya bilang tadi ada baiat officially tahun 1962 sebenarnya Mas, baru terbentuk jamaah. Secara sejarah saya melihat itu, secara sejarah ya, bukan secara legenda. Kalau secara legenda mungkin mereka bisa klaim tahun 1941, tapi saya nggak mau main legenda, saya mau main sains, saya mau main sejarah, saya mau pakai metodologi sejarah. Jadi saya mengambil tonggak jamaah ini diberi resmi itu tahun 1962. Dan 1962, kemudian Pak Nur Hasan ini memproklamirkan kerajaannya, juga mengajak-ngajak masyarakat, ayo join dengan jamaahku. Kalau kamu nggak join dengan jamaahku, kamu kafir. Begitu, zaman dulu begitu. Ngomongnya nggak tendeng aling-aling, ngomongnya begitu. Ya jelas. Belak-belakan begitu ya pokoknya. Begitu apa ya, vulgar begitu ya kira-kira ya. Vulgar. Saya punya 2 buku ini. Ini diceritakan juga dalam 2 buku ini bagaimana juga Pak Nur Hasan pergi ke Mekah sana. Di Mekah juga konfrontir, dia fotokopi bukunya, konsep buku mereka, buku ideologi mereka, yaitu bisa diperlihatkan sekali lagi yang saya pengen lihat lebih detailnya. Buku Islam Jamaah ya. Itu terbitan tahun 1979. Berarti otentik ya itu. Itu otentik yang mungkin anak-anak
yang mungkin oleh jokam-jokam milenial sekarang ini mungkin tidak banyak yang tahu ya berarti ya. Iya jarang sih, ini udah jarang banget. Nah ini Kira-kira dalam apa buku saja ini yang diceritakan atau sosok Bapak Nur Hasan yang seperti apa yang diceritakan dalam buku itu, terutama dengan setelah dia mengajarkan doktrin-doktrin atau paham-paham yang bahwa selain mereka yang berbaiat kepadanya itu kafir, itu apa reaksi masyarakat dan reaksi pemerintah mungkin saat itu yang diceritakan di buku itu, Bang? ya terjadi gesekan sosial, gesekan horizontal. Udah mulai terjadi gesekan horizontal, geger. Akhirnya gegeran ini udah sifatnya udah bukan pertarungan ilmiah lagi, bukan pertarungan intelektualisme, tetapi udah pertarungan fisik. Gitu kan. Masyarakat akhirnya menggeruduk itu tempat LDI, terjadi lemparan batu dan lain sebagainya. Pemerintah baru intervensi kalau udah di titik ini. Pemerintah baru kelihatan prihatin nih. Udah mulai investigasi, ada apa ini? Itu sekitar rentang dari tahun 1962 sampai 1970. Tahun 1971 pemerintah mungkin udah di titik kulminasi, ya gerakan ini bermasalah. Akhirnya tahun 1941 Kejaksaan Republik Indonesia memutuskan bahwa gerakan ini terlarang. Apapun namanya nanti di kedepannya dia gonta-ganti nama, tetap terlarang di wilayah negara Republik, apapun namanya. Karena mungkin kejaksaan itu udah punya feeling nih, ini organisasi bakalan gonta-ganti nama, tapi substansinya tetap sama, permennya tetap sama, bungkusnya doang gonta-ganti. Pemerintah kayaknya udah punya feeling itu, makanya udah di border sama keputusan Kejaksaan Agung dengan klausul seperti itu. Apapun namanya nanti gerakan ini tetap terlarang di negara Republik Indonesia. Karena memang kalau mungkin mereka sekarang sudah berkompromi dengan pemerintah. Oke pemerintah, saya nggak akan ngapir-ngapirin orang secara terbuka gitu ya. Tapi mereka dalam hati mereka menyimpan satu ideologi yang bermasalah. Ini saya sebut bahaya laten. Karena masih di tataran tersembunyi. Ini bisa termanifestasikan nanti suatu saat kalau memang situasi kondusif. Di situ bahaya. Makanya pemerintah nge-border dengan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu. Baik. Gitu. Baik, terima kasih. Ini sangat semakin menarik ya ini. Kemudian ketika gerakan Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah ini, atau yang lebih sering kita kenal dengan gerakan Islam Jamaah ini, mendapatkan tantangan yang seperti itu, mendapatkan reaksi lah gitu dari masyarakat, dari pemerintah, itu mereka mengubah strategi nggak, atau bagaimana mereka tetap eksis sehingga katakanlah bisa tetap eksis sampai sekarang? Bagaimana strategi mereka untuk tetap survive dengan berbagai macam rintangan dan ya dalam reaksi dari pemerintah dan masyarakat khususnya? Karena kuncinya kalau menurut saya adaptasi ya. Seperti teori Charles Darwin, makhluk itu akan bertahan bukan karena dia kuat, bukan karena dia cerdas atau apa. Makhluk itu bisa bertahan karena dia bisa beradaptasi. Sama ketika mereka mendapatkan reaksi dari masyarakat, turun pemerintah Jaksa Agung, mereka akhirnya nggak melakukan perlawanan, nggak ngelawan. Mereka pintar, kalau ngelawan habis mereka, kekuatan mereka nggak ada, mereka nggak punya kekuatan, Mas. Bakalan disapu habis sama pemerintah seperti DITI, gitu kan. Mereka lebih sekarang menggunakan taktik kompromistik. Maksudnya mereka dalam narasi-narasi nasihat mereka setiap ada undang-undang dasar dan Pancasila, oke, kita apresiasi itu. Tapi sebenarnya itu menurut saya bertaktik ya Mas ya. Fatona bitona budi luhur, ini kuncinya. Fatona bitona budi luhur. Tadi Mas Sigit menanyakan bagaimana cara mereka survive. 3 ini kuncinya. Fatona bitona budi luhur. Fatona itu apa itu? Fatona bitona budi luhur itu apa itu, Mas Yunadi? Secara cerdas, artinya ketika mendapatkan pertanyaan. Terdengar Mas? Bisa diulangi lebih ini lagi? Diulangi. Fatona itu
secara kebahasaan artinya cerdas. Maksudnya cerdas ketika menghadapi sebuah pertanyaan dari masyarakat, ya jangan gunakan jawaban yang sekiranya masyarakat itu marah. Jangan jujur-jujur amat, bohong dong. Kalau kamu bilang kamu punya imam, ya jawab enggak. Kalau jawab imam, ya bakalan kontroversi sama masyarakat. Jadi Fatona itu diplomatis, soft lying seperti itu. Ya bisa dikatakan bohong juga sih, soft lying, tapi memang sudah bohong. Kalau bitonah itu dalam bahasa Indonesianya itu masih kita tahu nggak? Bisa diserap apa kalau dalam bahasa Indonesia? Batin. Batin itu kan ada di dalam. Sifatnya batin, tersembunyi, sesuatu yang sifatnya clandestine, sesuatu yang sifatnya laten. Kalau saya samakan ini sama dengan takianya Syiah. Seperti itu persis takianya Syiah. Jadi gerakan tutup mulut, GTM. Semua doktrin-doktrin utama mereka nggak boleh dibicarakan di depan umum. Itu caranya survive. Ya bicarakan, ya jawab aja yang diterima oleh masyarakat. Tapi itu nggak menggambarkan batin mereka yang sebenarnya. Cara mereka berkomunikasi seperti itu bagaimana dong kalau gitu? Apakah semacam pakai kode-kode begitu atau bagaimana itu? Komunikasi internal ya. Dalam bahasa sosiologis ini dikenal dengan namanya bahasa langgam, Mas. Bahasa langgam di mana bahasa ini cuma bisa dimengerti oleh sesama anggotanya. Contoh, kamu orang Jokam ya? Iya, saya orang Jokam. Kamu sambung di mana? Sambung di Depok. Kamu udah B atau belum? Apa itu B itu? Sudah saya. B itu bayat, Mas. Kita punya kode seperti itu B. Kamu udah B belum? Kalau Jokam, Jokam? Saya udah satu. Karena Jokam juga. Kamu Jokam. Jokam itu dari bahasa Prokem dulu tahun 1970-an di Jakarta itu ada terkenal bahasa dagadunya Jogja desa kayak begitu, ya kan? Bapak, bokap, ibu, nyokap, sepatu, sepokat, jamaah, jokam. Jadi kalau saya misalkan di suatu tempat saya punya nges-nges nih kayaknya orang jamaah, dites dulu sama password. Kamu jokam bukan? Kalau dia pelongo-pelongo, oh bukan nih, bukan anggota. Tapi kalau dia udah serp sigap, iya saya jokam. Jadi banyak itu. Dulu saya sempat pengen bikin satu proyek, bikin kamus, gitu ya. Kamus bahasa langgam di Islam Jamaah supaya nanti para peneliti S2, S3 atau S1 yang sedang menyusup atau apa bisa tahu dia. Ada banyak, itu salah satunya ya jokam, IR, infak persenan, sambung. Nah itu ada bahasa-bahasa langgam itu yang dikomunikasikan di internal mereka. Tapi kalau keluar ke Bapak Camat, Gubernur, ya mereka nggak pakai bahasa ini, bahasa biasa, ya bahasa normal biasalah, bahasa basi, formalitas. Ya. Terus begini, tentunya ketika mereka ingin tetap survive itu kan tidak semata-mata dengan strategi yang Fatonah, Bitonah, Budi Luhur itu misalnya, tapi juga menggunakan cara-cara yang lain mungkin yang bersifat politis mungkin atau bersifat pendekatan yang lain. Yang seperti itu kira-kira mereka gunakan atau tidak, Bang Yunadi? Halo? Dengar nggak, Bang? Iya, jadi begini. Memang tadi sempat terputus-putus, tapi saya kayaknya ngerti deh. Ya, pertama mereka bersifat pragmatis ya, kayak pedagang, nggak terlalu idealis, pragmatis. Pokoknya siapa yang berkuasa di situ aku bakal berlindung di situ. Kan kita tahu Orde Baru siapa ya, partai terbesarnya Golkar. Akhirnya terjadi transaksi politik nih sama orang-orang Golkar. Weh, Islam Jamaah, kamu nggak saya usik selama kamu nggak rese sama negara. Saya bisa melindungi kamu. Tapi sebagian suara kamu ke coblos saya ya. Terus dia bilang, oh iya, tapi kamu lindungi saya nih, jadi patron pelindung kalau saya diresein sama orang. Ya terjadi transaksional seperti itu.
Ya sampai sekarang transaksi politik, pokoknya sekarang misalkan presiden siapa ya mereka mendekat ke presiden untuk ya untuk nyari perlindungan, untuk apa ya? Ya syukur-syukur mereka punya menteri di kabinet, bisa jadi seperti itu. Tapi ini ya strategi biasa ya apa? Semua juga menggunakan strategi seperti itu ya. It's common kalau menurut saya sih ya. Gitu. Tapi perlu saya sampaikan nih kayaknya, mereka tuh suka besar kepala. Maksudnya besar kepala apa? Golkar menang gara-gara kami pilih Golkar. Oh, karena kami lah Golkar menang. Itu kebanggaan semua itu menjangkit nih di jamaah ini untuk nyombong juga ke masyarakat lainnya. Padahal tanpa suara mereka ya Golkar tetap menang kalau menurut saya. Enggak ada, suara mereka nggak signifikan. Di Jakarta aja, di Jakarta waktu pemilihan gubernur mereka sempat mengajukan ketua DPP titik-titik untuk jadi gubernur, itu nggak sampai electoral threshold ya masih namanya ya, suara ambang batas itu nggak masuk. Itu mempresentasikan jumlah mereka secara politik juga nggak banyak sih. Mereka cuma apa namanya ya, bluffing namanya, bluffing. Berarti sebenarnya kira-kira total saat ini katakanlah tahun 2021 maaf, 2021. Itu kira-kira total berapa sih jumlah pengikut dari Islam Jamaah ini, dan kira-kira kalau hitung-hitungan politiknya berapa kira-kira yang punya hak pilih sih, sehingga mereka itu seakan-akan besar diri, dan mungkin juga karena bagusnya marketing mereka sehingga seakan-akan para penguasa atau partai ini juga tertarik gitu untuk bekerja sama sehingga eksistensi mereka itu tetap terjaga. Itu sebenarnya bagaimana sih gambarannya hal ini? Ya, saya punya buku Ensiklopedia Islam karya Van Hove. Di situ ada satu lema judulnya Islam Jamaah atau organisasi titik-titik ya. Di situ diceritakan jumlah anggota mereka 30 juta orang menurut catatan Pak. Iya, 30 juta orang. Kalau kita lihat di Wikipedia turun lagi angkanya jadi 15 juta orang. 15 juta. Tapi itu semua delusi, Mas. Itu hayali. Dan kita bisa, angka yang paling mendekati kira-kira berapa itu? Dulu tahun 1998 Pak Bambang Irawan pernah ada wawancara, itu VCD-nya sempat booming tuh mengenai hari ini viral gitu ya. Itu kalau Pak Bambang Irawan memprediksi 500 sampai 750 ribu orang, Pak Bambang Irawan. Tapi kita punya data, Mas. Mereka nggak pernah nyensus, nggak ada sensus penduduk. Tapi mereka mencatatkan, ketika Idul Fitri ada masalah, ada kegiatan apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan per kepala. Betul. Dari bocah yang paling kecil kan harus zakat fitrah. Akhirnya dari situ mereka menarik data dari bawah ke atas, bottom up, dari sel yang paling kecil yaitu kelompok sampai sel yang paling besar yaitu daerah, semua nanti di-store ke satu titik yaitu namanya pusat. Nah, di situ kita bisa cari, datanya cuma 2 juta orang. Gitu, dari data zakat fitrah. Di tahun? Jadi mungkin ini 2015, mungkin 15 tahun yang lalu mungkin ya. Sorry. Ya, atau 2015 sampai 2017 lah. Ya mungkin sekarang 2021 saya akan rasa lonjakannya nggak begitu drastis. Saya capture-nya 2 juta. Maksimal lah ya, kira-kira 2 juta ya. Itu dari piyi kecil bayi sampai yang manula. Kalau yang punya hak pilih kan 17 tahun, ya kan? 17 tahun kan yang punya hak pilih untuk nyoblos pemilu. Paling seperempatnya. Kalau menurut saya paling cuma 300 ribu yang punya hak pilih. Kalau dalam momen pesta demokrasi nasional, pemilihan presiden, ya angka segitu nggak signifikan. Cuma mereka marketingnya bluffing. Woi, saya punya punya jumlah pengikut banyak banget. Ayo pinang saya, gitu kan? Ya. Ya, tapi pada
pada hakikatnya sih nggak banyak. Tapi untuk 2 juta orang sebagai sebuah organisasi devian, sebuah sekte devian yang bermasalah, 2 juta ini cukup signifikan untuk kita dakwahkan. Beda kalau seperti Bahaisme yang di Indonesia. Taruhlah kalau Bahaisme di Indonesia paling cuma 500 nanti deh, itu gampang. Tapi kalau udah 2 juta orang, saya rasa ini sudah layak kita menaruh perhatian kita ke jemaah ini. Dan masyarakat luas perlu tahu ya bahwa mereka itu masih eksis meskipun sudah dilarang oleh pemerintah sejak tahun 1971 dan pemerintah pun juga harus mewaspadai ini karena jika dibiarkan membesar maka akan menimbulkan potensi ancaman kepada negara kita dan disintegrasi sosial, kira-kira seperti itu, Bang Yunadi ya. Bisa, kalau ini tidak, saya mengibaratkan ini seperti api dalam sekam, Mas. Api dalam sekam itu kecil kan, tapi ada satu titik kalau kita nggak waspada, semua sudah begitu terlambat, api sudah besar. Jadi saya tidak mau ada momen itu. Mumpung ini belum besar, jadi bisa kita border supaya api itu nggak menjalar kemana-mana. Gitu. Jamaah ini punya sifat misi, Mas. Zending, misi. Maksudnya beda dengan kaum Jews atau Yahudi yang Jews for Jews. Kalau mereka punya agama misi, misinya itu mereka mengekspor pemikiran mereka itu ke masyarakat secara clandestine. Itu yang saya kira bahaya. Masyarakat kan perlu informasi itu, ajaran apa yang mereka bawa, ajaran apa yang mereka sebarkan. Gitu. Kalau nggak diinformasikan bakalan banyak yang terjerat ajaran ini karena bagus, etalasenya bagus, Quran hadis, nggak ada yang nolak. Secara fitrah orang Islam itu semuanya nerima Quran hadis, tapi nanti akan dikasih doktrin-doktrin jamaah wal imamah yang kontroversi dan polemik itu, gitu. Baik. Terima kasih atas informasinya, Bang Yunadi. Ini sangat menarik sekali dan kita harapkan pemerintah dan juga masyarakat betul-betul aware tentang hal ini dan melakukan tindakan-tindakan yang terukur, yang terbaik untuk kemaslahatan kita semuanya. Terima kasih telah menjadi kita bersama. Saya di podcast Paradigma Baru ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas. Dan teman-teman, kita tadi sudah banyak berbincang-bincang dengan Bang Yunadi. Semoga diskusi kita bermanfaat bagi kita semuanya dan tetap join, subscribe dan like and share channel Paradigma Baru. Kita ketemu di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.